Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redian Tasya Ayu Fabio Mega Audina Putri dengan NIM 242410103017. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Farah Rini Nur Hafifah dengan NIM 242410103076. baik, di sini kami berdua akan menjelaskan hasil codingan kami, yaitu untuk tugas PBO, PPT pertama, dan PPT kedua. Nah, di sini hasil kode dari PPT yang pertama, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Farah. Nah, untuk yang pertama itu eh, ada form 1. Nah, untuk namespace di 1 PBO ini untuk menyimpan kelompok-kelompok kodenya. Yang pertama itu ada public partial class. Form 1 form itu merupakan turunan dari kelas form. Nah, untuk ini initialize komponen itu untuk menginisialisasi komponen-komponennya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada form 1 designer. Nah, di sini itu ada private void initialize komponen. Di sini itu yang pertama label 1 sama dengan new label itu untuk membuat objek baru. Eh, Sama seperti yang di bawahnya yaitu radio radio button 1 sama dengan new radio button sampai seterusnya ke bawah. Nah, untuk yang label itu label 1 itu label 1 dot auto size itu merupakan detail-detailnya seperti untuk label 1 dot auto size sama dengan true itu membuat label 1 secara otomatis menyesuaikan ukuran teks yang ditampilkan. Untuk label 1 location untuk mengatur posisi label di form. Untuk yang size itu menentukan ukuran label dan teks itu mengatur teks yang ditampilkan pada label. Nah, untuk yang selanjutnya sama seperti di atas itu merupakan detail-detail dari untuk tampilan aplikasinya. Nah, untuk ini eh, selanjutnya yaitu ada private group box. Group box 1, private label, label 1, private radio button, dan seterusnya itu eh, private void button one click itu untuk apa untuk tampilan teksnya seperti label 1.text itu pilihan Anda sudah diproses. Untuk yang private void radio button 1 check change itu sama seperti di atas, cuman ditambahkan telah memilih dan ditambahkan radio button 1.text. Sama yang lainnya juga sama seperti yang di atas, seperti yang sudah saya jelaskan. Untuk tampilannya, nah, untuk tampilannya kita bisa ngisi namanya dulu, misalnya Farah. Nah, terus kita bisa pilih salah satunya yaitu nanti kita bisa kuliah di dalam kelas. Nanti itu langsung pilihan Anda itu, nah, langsung berubah seperti itu. Farah telah memilih kuliah di dalam kelas. Untuk yang kalau kita milih kuliah di kafe juga itu juga berubah. Kuliah di pantai atau gunung juga berubah. Jadi Farah telah memilih kuliah di pantai atau gunung. Nah, kalau kita memencet proses itu, maka outputnya itu pilihan Anda sudah diproses. Baik, yang selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Redian Tasya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan codingan dari PPT yang kedua, tugas dari PPT yang kedua.
Di sini ada form 1 CS, ada form 1 designer CS, lalu ada form data baru CS, dan ada form data baru designer CS. Nah, untuk yang form 1 CS dan form data baru CS ini untuk codingan bagian logikanya, dan designer ini, dan designer yang ini, itu untuk desainnya yang akan ditampilkan ke form nantinya. Yang pertama itu di form 1 CS. Nah, di sini new space PBO GUI 2. Ini adalah codingan yang akan dikelompokkan di namespace ini. Nah, public partial class form 1 form. Ini maksudnya codingan yang ada di form 1 itu bukan cuma hanya ada di sini, tapi sebagian ada di sini dan sebagiannya itu ada di form 1 designer CS. Nah, di sini list mahasiswa, new list mahasiswa nih, saya membuat list mahasiswa yang masih kosong. Tujuannya itu nantinya di sini kan kita kan nanti akan menambahkan data-data yang akan dimasukkan ke list mahasiswa ini ya. List mahasiswa add mahasiswa nanti akan diisi ke list mahasiswa yang kosong ini. Nah, di sini initialis komponen itu untuk membangun tampilan form, yaitu seperti semua komponennya yaitu tabel, tombol, dan lain-lain itu dibuat, diatur, dan ditambahkan ke form. Nah, di sini mahasiswa, oh, pertama itu ini. Nah, jadi pertama kita itu membuat propertinya dulu, yang dimana di sini ada public string name get set, ada nama, ada alamat, tanggal lahir, program studi, UKT, dan juga is aktif yang mana dia tuh tipe datanya boolean. Is aktif ini nanti mahasiswanya aktif atau enggak gitu. Nah, properti ini kita bisa panggil di sini. Kita kan membuat objek mahasiswa ya. Nah, mahasiswa name itu name-nya diambil dari properti yang tadi dibuat, yang isinya adalah 21001. Jadi yang pertama untuk apa ya? Untuk baris yang pertama itu sudah diisi manual di sini udah defaultnya, yaitu ada datanya Ratih Anggraini. Nah, ini lengkap datanya ya udah terisi dan sesuai juga dengan tipe datanya yaitu seperti date only. Kemudian ini eh, desimal. Nah, kemudian ini kan udah terisi. List mahasiswa ini kan kosong kan awalnya, itu ditambah dari objek mahasiswa ini yang udah diisi data-datanya. Dan data grid view ini nanti tabel yang ditampilkan di form, yang mana data search-nya itu berasal dari list mahasiswa. Jadi yang ditampilkan di tabel nantinya adalah list mahasiswanya. Nah, kemudian ini private void data grid view, cell content click. Ini cuma apa ya, metode yang nantinya kalau barisnya diklik, dia itu ada biru-birunya gitu kayak bisa diklik. Sebenarnya masih kosong, tapi nanti bisa dibuat lanjut misal untuk menghapus atau menambah gitu atau mengedit. Nah, di sini ada private void btn tambah atau button tambah yang bisa diklik. Nah, using form data baru, new form data baru, ini untuk membuat form baru yang bernama form data baru. Using di sini dipakai supaya setelah form selesai dipakai, otomatis dibuang dari memori agar efisien. Nah, kemudian if form data baru show dialog sama dengan dialog dialog result. Oke, ini untuk menampilkan form data baru ke layar sebagai pop-up, yaitu menggunakan ini fungsi yang pakai show dialog di sini. Nah, new mahasiswa sama dengan form data baru get mahasiswa ini metode yang ada di form data baru yang diambil data yang diisi oleh user. Jadi form data baru ini nantinya diisi di apa ya, ada inputan gitu dari user dan nanti akan dan mengembalikannya dalam bentuk objek mahasiswa. Nah, list mahasiswa add new mahasiswa. Jadi list mahasiswa tadi itu menambah new mahasiswa ini. Jadi new mahasiswa ini sama kayak ini ya. Kalau ini kan kita kan udah manual ya, udah defaultnya diisi. Nah, kalau ini new mahasiswa ini nanti user gitu input di formnya. Nah, inputan itu nanti akan ditambah ke list mahasiswa ini. Nah, data grid view 1 ini tabel pertama, yang pertama data source-nya tuh masih nol dan kemudian nanti diisi dari list mahasiswa yang default maupun yang ditambah dari inputan user. Kemudian form data baru di close. Nah, ini untuk codingan logikanya, kemudian ini form 1 desainernya. Nah, langsung ke sini aja. Nah, nah ini private system Windows Form data preview 1 dan private system Windows Form button button tambah. Ini kita apa ya? Membuat eh, komponen yaitu data preview 1 dan button tambah. Nah, di sini private void initialize komponen
Itu untuk membangun tampilan formnya, yang mana semua komponennya itu dibuat, diatur, dan ditambahkan ke form itu diaturnya di sini. Nah, di sini data grid view, new data grid view, dan button tambah, new button, kita nih membuat apa ya, objek data grid view dan button. Yang mana ini sistem komponen model dan seterusnya ini untuk menginisialisasi kontrol data grid view 1 untuk pengaturan awal, dan suspend layout itu untuk menunda pembaruan layout form sampai semua komponen selesai diatur. Nah, di sini kan inisialis komponen kita dapat membuat. Nah, ini kita membuat komponennya, kemudian ini kita mengatur. Jadi di sini data grid view-nya tuh diatur bagaimana maunya, kayak location-nya di mana, namanya, kemudian row template height-nya, dan seterusnya. Ini untuk pengaturan dari button tambahnya. Nah, ini untuk auto scale dimensionnya. Nah, control add button tambah. Jadi nanti button tambah ini ditambahkan ke form gunanya. Control add ini gunanya untuk menambahkan komponen ke formnya. Nah, formnya ini namanya form 1 dengan teksnya juga form 1. Kemudian fungsi ini untuk menandakan bahwa pengaturan kontrol data grid view 1 itu sudah selesai dan kita siap untuk memperbarui tampilannya. Resume layout false itu untuk melanjutkan kembali proses layoutnya, namun menunda pembaruan tampilan hingga semua pengaturan selesai dilakukan. Nah, kemudian yang kedua tuh ada form data baru. Ini bagian logikanya. Nah, di sini sama kayak tadi ya. Public partial class ini maksudnya codingannya itu ada di file ini dan juga di file designer. Jadi partial ini kayak sebagiannya gitu. Nah, public form data baru ini konstruktornya yang mana ada inisialis komponen, yaitu dia tuh wajib dipanggil untuk menginisialisasi semua komponen yang ada. Dan public mahasiswa get mahasiswa ini adalah kelas untuk mengambil data dari form yang tadi lalu mengisi ke objek mahasiswa dan kemudian akan mereturn objek mahasiswa tersebut. Nah, di sini new mahasiswa itu kita membuat objek baru yang mana nanti dia itu ada name, nama, alamat, tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, ini source-nya itu atau sumbernya dari textbook ini. Nah, textbook ini maksudnya nanti tuh ada kayak tampilan textbook itu yang harus diinput oleh user. Nah, inputannya itu nanti akan disimpan di mahasiswa ini. Dan return mahasiswa ini ya untuk mengembalikan objek mahasiswa tersebut. Nah, di sini untuk desainernya, bagian desainnya, yang pertama, kita deklarasi komponennya dulu. Komponennya kan ada banyak ya di tampilan itu. Ada label, ada text box, ada data, ada date time picker, combo box, text box, checkbox, dan button. Yang mana kita tuh menamainya dengan label title, name, nama, alamat, dan seterusnya sesuai keperluan yang mau ditampilkan ke tampilan itu. Nah, di sini ada private void initialis komponen itu sama. Gunanya untuk membuat, mengatur, maupun menampilkan semua komponen di dalam form. Dan di sini, ini yang ada new-nya ini, maksudnya dia itu membuat komponennya. Kita kan butuh komponen title, name, dan seterusnya. Ini kita dibuat di sini. Ini kayak tipe tipe komponennya itu label kan di sini. Nah, kemudian ini untuk pengaturannya. Sebenarnya nih kita gak usah ngoding manual, bisa kayak misal di drag and drop itu nanti otomatis terbuat sendiri. Ini kayak auto size-nya, font-nya, color-nya, location-nya, namanya, size-nya, text-nya, dan lain sebagainya. Ini untuk label title, ini untuk name, ini untuk nama, ini untuk alamat, tanggal lahir, program studi, besar UKT, kemudian untuk status, dan seterusnya ya. Tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian di sini kita lihat bawah banyak di sini controls add dan this. Ini komponen-komponennya. Jadi maksudnya controls add ini gunanya untuk menambahkan komponen-komponen ini ke form yang mau ditampilkan, yaitu form data baru ini. Nah, kemudian ini di sini ada fungsi yang dijalankan saat tombol simpan diklik. Jadi kan ada tombol simpan ya nanti di tampilan. Nah, ini fungsinya private void button simpan klik ini dan this dialog result sama dengan dialog result oke itu nanti formnya akan ditutup dan data bisa diambil dan disimpan di form utama. Nah, kemudian oh ya, untuk jalannya programnya langsung saya tampilkan aja. Nah, ini
data grid view 1 tadi, ini kan tadi udah kita isi manual ya, datanya Ratih Anggra ini. Nah, di sini is aktifnya juga tercentang karena dia true. Nah, ini udah sesuai. Nah, kalau kita mau menambahkan data baru ke tabel ini, kita tinggal klik tambah. Jadi kan kita udah buat button tambah ya. Nah, ini adalah form data barunya. Jadi yang tadi itu sebelumnya, ini adalah form satu, kemudian ini form data baru. Kita tinggal masukkan misal NIM-nya 2424 10 10 30 17, kemudian namanya Tasya, kemudian alamatnya Jember. Misal tanggal lahirnya kita tinggal sesuaikan saja ya, misal salah 26 Juli. Nah, terus program studinya kita tinggal pilih informatika atau sistem informasi atau teknologi informasi. Besar UKT-nya misal 5.500. Nah, status aktif. Nah, kemudian kita tinggal klik tombol simpan deh. Nah, nanti otomatis akan tersimpan di baris kedua di tabel ini. Kita juga bisa, oh ya, ini aktifnya juga true karena kan tadi kita mengklik aktif ya. Kita juga bisa nambahkan data lainnya dan seterusnya. Nah, kalau sudah tinggal ya seperti itu. Oke, mungkin cukup seperti itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya dan mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.